Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kayaknya kita perlu biar semarak ya. Silakan semuanya yang memungkinkan untuk open mic dulu ya, kecuali yang lagi di pinggir palang kereta ya, ada suara berisik jangan. Semuanya untuk open mic dulu. Kemudian setelah open mic nanti kita sapa minimal 5 teman kita yang ada di Zoom ini. Ya. Kita bikin rame dulu kelas Zoom ini. Ya, pokoknya kita sapa menyapa ini momen sebelum kita mulai ya. Jelas instruksinya? Yes. Oke, semuanya open mic. Silakan sapa minimal 5 teman yang ada di kita di depan kita. Mas Ya, Onggi, silakan. 1, 2, 3. Halo Mbak Hari, Pak Deli, Mas Ziko, Mas Adi. Halo Mbak Yuli, Bunda, Mbak Juli, Bunda, Bu Hani. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan tepuk tangan sekali lagi yang meriah, lebih meriah buat Pak Muhammad Irfan ya, yang sudah menyampaikan sesi pertama. Thank you, Bapak Ibu dan teman-teman. Oke. Yuk, untuk menyingkat dan saya langsung share screen ya. Open mic-nya udah cukup ya. Open mic-nya nanti kita sambung lagi ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman. Ini dia ya. Terlihat ya. Oke, saya akan mulai dengan sebuah cerita dulu, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi cerita ini saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang pernah mendengar. Cerita ini tentang cerita 3 orang tukang bangunan. Ya. Nah, tukang bangunan pertama itu ditanya oleh seseorang ketika dia lewat ya. Apa yang Anda kerjakan gitu ya? Oh, saya membangun gedung gitu. Buat apa? Ya biar dapat duit, biar gajian. Orang pertama. Orang kedua ditanya, apa yang Bapak lakukan? Ya, saya bangun gedung, Pak. Apa tujuan Bapak bangun gedung? Ya, biar jadi aja gedungnya. Jadi bisa dipakai. Udah. Itu orang kedua. Kemudian orang ketiga ditanya, apa yang Bapak lakukan? Saya bangun gedung, Pak. Apa tujuan Bapak bangun gedung? Ya, saya ini membangun gedung, saya maknai sebagai ketika nanti bangunan gedung yang saya ikut berpartisipasi membangun di dalam ini jadi, nanti di sini akan ada sekolah. Di sini akan ada rumah sakit yang nanti membantu siapapun yang sedang kesusahan. Di sini nanti ada gedung perkantoran yang digunakan oleh banyak orang untuk mencari nafkah, dan seterusnya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ketiga tukang bangunan ini? Ketiganya memaknai pekerjaannya dengan berbeda-beda. Dan mana orang yang paling berbahagia? Orang yang paling berbahagia adalah pekerja yang ketiga. Dia memaknai pekerjaannya sesuatu yang mulia, di mana dia membangun gedung nggak cuma bangun gedung untuk cari duit, iya, dia akan mendapatkan gaji gitu. Tapi dia memaknai dengan nantinya akan dipakai untuk rumah sakit, untuk sekolah bagi orang-orang tidak mampu. Dan dia merasa dia ikut berkontribusi di situ. Betapa bahagianya hidup dan bekerjanya dia. Nah, dari sinilah Bapak Ibu dan teman-teman saya mengajak siapapun dari kita, ada di jabatan apapun kita, kalau saat ini Bapak Ibu di pengendalian operasional, mari kita bisa memaknai pekerjaan kita dengan sesuatu yang lebih mulia dari sekedar mencari penghasilan, mencari gaji. Ya, kita tahu kita bekerja di tempat yang sangat mulia di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak mungkin tidak setiap hari kita nggak melakukan ibadah. Pasti kita melakukan ibadah. Kenapa? Karena kita mengajak orang kepada kebaikan. Dokternya sama orang yang tadinya tidak aman bekerja merasa aman bekerja. Orang yang tadinya tidak terlindungi merasa terlindungi. Oke, itu pembuka dari saya dan terima kasih buat Mas Irfan yang sudah menyampaikan terlebih dahulu tadi, dan ini membuat saya lebih mudah karena saya tinggal menyusun saja dari apa yang sudah disampaikan Mas Irfan. Bicara tentang memaknai pekerjaan, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk naik mesin waktu mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, ketika para pendahulu, para pendiri BPJS Ketenagakerjaan ini mendirikan lembaga ini gitu ya. Kita bicara tentang eksistensi organisasi. Nah, silakan open mic Bapak Ibu untuk merespon ya, biar seru kelasnya. Apa sih yang mendasari munculnya BPJS Ketenagakerjaan? Dulu para pendiri kita dulu tuh apanya dulu? Mereka menemukan dan memikirkan apanya dulu sehingga bisa lahir yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Dulu mulai dari DJS, PT Astek, PT Jamsostek gitu ya. Apa menurut Bapak Ibu apa? Silakan langsung open mic. Kebutuhan, Mas Onggi. Kebutuhan, Mas Randi. Thank you. Kebutuhan tentang apa?
Tentang apa? kebutuhan akan security dari Yes, pekerja betul. gitu. Ya. Keamanan, perlindungan, kemandirian, harga diri, gotong royong. Apa itu namanya? Namanya apa itu Bapak Ibu? Ya, Filosofi, benar nggak? Dimulai dari filosofi terlebih dahulu. Sebelum para pendiri kita memutuskan untuk membuat sebuah lembaga penjamin tenaga kerja, dimulai dari sini dulu. Kemandirian, harga diri, gotong royong. Jangan sampai tenaga kerja yang kesusahan gitu ya, mereka kehilangan martabatnya. Filosofi gotong royong, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, dan seterusnya. Ini filosofi dari sebuah jaminan sosial. Dari filosofi ini kemudian dirumuskan tujuannya. Apa Bapak Ibu tujuan kita? Tujuan dari eksisnya BPJS Ketenagakerjaan? Sejahterakan. Yes, betul. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja Indonesia. Thank you. Tadi Mas Rizky ya? Thank you. Kemudian ada filosofi udah, tujuan udah. Dibuatlah satu statement yang mengikuti terus-menerus perkembangan dari organisasi kita. Apa namanya? Setiap pagi kita bacakan. visi misi, Visi. Statement visi dan misi. Thank you. Dari statement ini, inilah ya, visi dan misi. Itu kan tidak boleh ada satu karyawan pun yang bekerja tidak menuju atau tidak mensupport visi misi. Semuanya harus mensupport visi dan misi. Nah, tapi perlu sesuatu yang mengikat Bapak Ibu. Tadi udah disebut Mas Irfan. Pinter doang, kalau attitude-nya nggak banget, ya jangan ada di BPJS Ketenagakerjaan. Apa namanya? Iman etika. Yes, nilai budaya. Makasih. Bu Elvia tadi ya. Nilai budaya kita, iman etika. Dari sini, keseluruhan ini, gimana cara mengeksekusinya? Dibuatlah yang namanya manajemen strategis. Nah, kita berangkat dari sini ya. Dari manajemen strategis itu, kalau dibagi Bapak Ibu, itu ada 3 poin utamanya. Yang pertama ya, misi, tujuan, ya visi, misi, gitu ya, tujuan kenapa BPJS Ketenagakerjaan eksis. Kemudian, apa strategic management tools yang dipakai? Ya, kita punya Renstra, dengan tools apapun yang dipakai di Renstra gitu ya. Kemudian lahirlah strategi yang keluar dalam bentuk roadmap, ya roadmap tiap tahun seperti apa tahun ini, tahun depan, dan tahun seterusnya. Nah, kita ada yang di sini, kita bermain di sini Bapak Ibu, di organizational setup. Ada struktur organisasi, ada people, ada proses, dan seterusnya, termasuk gaji di sini ya. Hari ini kita fokusnya ke sini nih, ke people. Jadi sebuah organisasi nggak mungkin bisa dieksekusi strateginya kalau nggak ada people-nya, gitu kan? Yuk kita geser ke people, pelan-pelan ya. Sekarang kita bicara pengembangan people. Tadi pengelolaan people udah sama Mas Irfan, udah beres tadi. Ya, kita bicara pengembangan people-nya, people development-nya, pengembangan SDM. Ya. Udah disebutkan oleh Mas Irfan tadi, insan BPJS Ketenagakerjaan ada 5 kualitasnya tadi ya. Oke, nah kita butuh sosok insan BPJS Ketenagakerjaan yang mampu mengeksekusi strategi dengan baik. Maka diterjemahkanlah tadi, oh berarti kalau mau BPJS Ketenagakerjaan visi dan misinya begini, kita butuh orang dengan jabatan ini. Orang dengan jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Keluarlah job desk. Ada dari pelayanan, keuangan, kepesertaan, investasi, dan lain. Dari masing-masing job desk ini harus ditentukan, tadi udah dipaparin lengkap oleh Mas Irfan ya, profil kompetensinya. Ada berapa kompetensi inti, generik, dan seterusnya. Untuk mengikatnya tadi, nah ini peran kita yang ada di pengendalian operasional. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab juga kepada people development. Dasarnya apa ya? Dasarnya sesimpel ini, memonitor pemenuhan hak dan kewajiban karyawan serta memantau pengelolaan dan pengembangan SDM. Sip. Sampai sini dulu clear Bapak Ibu dan teman-teman? Clear ya, peran kita sampai ke pengembangan SDM. Oke. Sekarang kalau saya tanya, people development, pengembangan SDM itu bisa dilakukan dengan apa saja Bapak Ibu? Silakan, open mic-nya. Pengembangan SDM bisa dilakukan dengan apa aja? Training, nice, thank you. Apalagi? Coaching, counseling. Ya, ada coaching, counseling tadi udah disebut, mentoring, consulting ya, jangan lupa ya ada consulting ya. Kalau kita nggak mampu, kita bisa hire orang, itu namanya consulting. Ada counseling. Kalau training apa Bapak Ibu? Yang paling gampang kita lakukan itu training ya. Training itu ya seperti kita ini. Ada seseorang yang menyampaikan mau lengkap apakah informasi saja atau knowledge, skill, attitude, diajarkan kepada audiens. Audiens kemudian memahami sampai bisa melakukan. Mentoring itu semudah kita copy paste
Bapak Ibu teman-teman yang punya kemampuan di copy paste ke orang lain. Biasanya dari atasan ke bawahan. Ya. Contoh paling gampang mentoring itu ada seorang atasan, katakanlah misalkan kepala bidang kepestaan misalnya ya. Dia itu piawai sekali, misalkan menghadiri undangan pertemuan, kemudian dia bagaimana mempengaruhi semua yang hadir di situ untuk kemudian menerima dan mereka mendaftar BPJS Ketenagakerjaan misalkan. Nah, mentoring itu semudah dia cukup mengajak timnya. Setiap kali dia keluar untuk melakukan presentasi, ada undangan dia hadiri, dia mengajak timnya. Kemudian timnya melihat, kemudian dia mengajari sisanya. Nah, itu mentoring. Jadi, copy paste apa yang dia miliki ke orang lain. Consulting ya tadi ya, kita nggak bisa, kita hire. Jadi, pihak ketiga yang kita minta untuk memberikan saran, ide, atau solusi. Kalau bahasa lucu-lucuannya, konsultan itu kan dikon usul entuk kontan. Nah, itu konsultan namanya. Kemudian konseling. Kalau konseling seperti apa? Teman-teman, Bapak Ibu, pasti ada yang dari psikologi pasti tahu nih konseling itu apa. Silakan open mic langsung. Konseling. Konseling dan coaching ini berdekatan, tapi dua-duanya beda arah. Ya. Kalau konseling itu isu yang diatasi itu lebih ke masa lalu. Nah, coaching itu beda. Ya, arahnya dia ke masa depan. Ini bedanya. Nah, nanti kita akan cek seperti apa itu coaching, apa definisinya gitu ya. Kemudian bagaimana cara melakukannya. Meskipun di kesempatan ini kita nggak mungkin bisa praktek satu-satu, tapi saya yakin dan kalau lihat pesertanya, sebagian sudah pernah mengikuti Basic Leadership Development Program, mungkin sebagian ada yang sudah intermediate, dan di situ pernah mendapatkan materi Leader as Coach. Nah, ini lumayan untuk refresher gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sesi kedua ini tentang bagaimana memaksimalkan potensi tim kita, tim Bapak Ibu semuanya ya. Dan perkenalkan, nama saya Satrio Adi Sasongko, biasa dipanggil Ongki. Saya lecturer di BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa spesifik materi, salah satunya coaching ya Bapak Ibu ya. Dan ini sekilas tentang saya orangnya tuh visual banget. Saya tuh hobi gambar, hobi bikin komik, bikin karikatur, bikin kartun. Ya, ini beberapa gambar teman ini jajaran BOD sebelum yang sekarang. Ini Pak Novel ketika 100 hari pertama pandemi mengeluarkan quotes dengan gambar karikatur ini saya yang bantu bikin. Ini teman-teman Grogol pada waktu itu. Dan ini commission work dari teman di Bogor nih, dari Bohringer. Oke, itu sekilas tentang saya. Yang gambar Grogol bagus itu. Coach Ongki, keren. Makasih Pak Dani. Ya, kita masuk pelan-pelan yuk ke apa itu coaching. Atau dari Bapak Ibu silakan kalau mau ada yang menyampaikan, punya pengalaman. Coaching itu apa sih menurut Bapak Ibu? Silakan. Saya butuh satu atau dua pendapat dulu tentang coaching. Silakan. Yuk, siapa aja langsung on mic. Apa sih coaching? Terutama yang udah pernah dapat leader as coach. Tuh, sebagian pasti udah pernah dapat nih. Yang Saya belum coach. apa. Nah, yuk Pak Dani, silakan Pak Dani. Coaching adalah interaksi antara saya dengan rekan saya untuk mengetahui apa masalahnya. Yes, oke. Ya, untuk mencapai tujuan. Oke. Berhenti di mengetahui masalahnya? Iya, karena terus? untuk mencapai tujuan dan dia juga dapat. mencapai tujuan, itu aja. Untuk mencapai goals-nya harus tahu dong masalahnya di mana. Gitu Pak Dani ya? Iya. Oke, teman-teman kasih tepuk tangan buat Pak Dani dong. Thank you Pak Dani. Ada yang mau melengkapi? Menggali potensi diri. Pak Wasilon, sebentar Pak Wasilon nih ya. Benar ya, menggali potensi diri dengan memanfaatkan teman atau coach. Oke, dalam hal ini Pak Wasilon menempatkan diri sebagai coach gitu ya. Bagaimana kita sebagai coach bisa menggali potensi kita sendiri dengan bantuan coach. Thank you Pak Wasilon. Apa kabar? Sehat Pak? Oke, thank you. Ada lagi? Kalau potensi diri itu ketika ada orang yang membuka potensi diri itu dari dalam atau dari luar Bapak Ibu? Membuka itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Dari dalam ya. Oke. Kalau begitu yuk kita lanjutin yuk. Oke, kalau bicara membuka potensi berarti kan dari dalam. Nah, persis seperti ini Bapak Ibu. Apa ini? Telur ya. Telurnya banyak, gak cuma 2. Ini telur ayam. Apa jadinya? Kita bicara tadi kan membuka potensi ya. Membuka itu berarti dari dalam. Apa jadinya kalau telur ini
kita bukanya dari luar, telur ini akan jadi apa Bapak Ibu? Telur ini kita Bentar, buka Pak. dari luar. Mas Arif apa Mas? Telur dadar atau mata sapi. Nice. Kalau kita pecah dari luar ya akan jadi begini ya Mas ya. Telur dadar, papeda gitu ya, telur gulung, telur mata sapi. Thank you Mas Arif. Hanya akan menjadi seperti ini, berakhir hanya seperti ini. Tapi apa jadinya kalau telur tadi pecah dari dalam? Jadi ayam. Betul sekali. Jadi anak ayam yang kita nggak tahu potensinya nanti dia akan menjadi seperti apa gitu ya. Jadi ayam jago kah, ayam betina yang bertelur lagi kah? Yang jelas dia keluar dari cangkang telur dengan semua potensinya. Ya, dan itulah makna dari sebuah coaching Bapak Ibu. Kalau definisi menurut International Coaching Federation ya seperti ini. Tapi maknanya tadi bagaimana kita memaksimalkan potensi yang kita tahu Tuhan menciptakan setiap individu itu punya potensinya masing-masing. Cuman kadang-kadang ya ketutup sama masalah, ketutup sama hal-hal lain. Nah, tugas coach dan hari ini Bapak Ibu semuanya adalah leader, dan leader itu di BPJS Ketenagakerjaan harus ya, kalau di kompetensi bahkan level 3 itu harus bisa melakukan coaching kepada anak buahnya gitu ya. Balik lagi ke sini, definisinya adalah sebuah proses bermitra, bukan atasan bawahan. Kalau mentoring masih bisa atasan dan bawahan. Coaching itu proses bermitra antara coach dengan coachee, dan coach hadir untuk memprovokasi pikiran coachee dengan proses kreatif yang bisa menginspirasi coachee untuk memaksimalkan potensinya. Nah, jadi kalau Mas Arif tadi telur digetok gitu ya, diceplok di dadar gitu. Nah, kalau coach sama Mas Arif dikasih lampu ya Mas ya, masukin kardus, kasih lampu gitu ya. Itu coach, nunggu sampai dia pecah, tas, nah keluarlah anak ayam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Oke, saya lanjutin. Ini definisi dari sebuah coaching Bapak Ibu. Jadi bukan kita mengajari, bukan kita mengajarkan, bukan kita menunjukkan, tapi bagaimana kita memprovokasi pikiran dari coachee kita supaya dia sendiri yang menemukan potensinya. Dan kalau kita lihat prosesnya, tadi ya, kalau konseling itu trauma masa lalu, itu konseling ya, kejadian di masa lalu. Nah, coaching ini beda arah dengan konseling. Ya. Coaching itu mulai dari saat ini, waktu sekarang ini, situasi sekarang ini. Kalau ke belakang kan tadi ya, masa lalu tadi konseling. Nah, coaching itu dari saat ini ke depan. Dari situasi sekarang ini, detik ini, kita ketemu di Zoom ini, 3 bulan ke depan, Bapak, Ibu, dan teman-teman itu pengen menyelesaikan apa, pengen melakukan apa, pengen mencapai apa. Itu agenda dan tujuan dari coaching. Dari saat ini menuju masa depan. Kalau dikasih apa? Tapi pembandingnya Keseluruhan ini kita kemas dalam sebuah program coaching. Jadi dalam satu program coaching bisa jadi ada beberapa pertemuan coaching gitu ya. Pelan-pelan ya. Kemudian di dalam sebuah sesi coaching itu ngapain aja sih? Ya. Ketika kita melakukan coaching ya kita duduk dengan coachee, kemudian kita membicarakan banyak hal. Di mana di situ kita bisa melakukan percakapan dengan struktur percakapan coaching untuk menyadarkan coachee situasi dia seperti apa sih ketika dia udah dapat tujuannya nih ya, terus situasi dia seperti apa sekarang ini, dia ada di mana. Oke, kalau udah ketahuan nih gap antara tujuan dan kondisi dia saat ini, apa solusi-solusi yang bisa diambil untuk bergerak menuju tujuannya. Kemudian apa aksi yang akan dia pilih? Ada 3, 4, 5, 6 solusi. Nah, dia pilih solusi 1, solusi 2, solusi 3. Udah dia pilih nih. Terus komitmennya, kapan mulai dilaksanakan dan seterusnya. Ini percakapan yang berlangsung di percakapan coaching. Ya. Sampailah dia menuju ke situasi yang dia inginkan. Nah, ini harapan dari sebuah proses coaching, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita gambarkan lagi, tadi kan ada mentoring, counseling, gitu, ada training. Kita bisa gambarkan coaching people development secara umum itu menjadi 2 kuadran seperti ini ya. Ada yang sifatnya itu dari luar ke dalam, di antaranya ada training, mentoring, counseling, consulting gitu ya, karena semuanya tentang menambah kapasitas kita. Tapi kalau coaching
itu bagaimana memaksimalkan potensi kita. Kalau dalam hal ini Bapak Ibu sebagai leader ya bagaimana memaksimalkan tim kita. Oke, dan peran kita Bapak Ibu semua di pengendalian operasional ya mengharmonikan ini. Ada kalanya Bapak Ibu memang anak ini memang kapasitasnya nih yang harus ditambah. Cek nanti mana yang paling pas, apakah training, apakah mentoring, gitu ya. Atau ketika dia ada masalah, padahal dia sebenarnya potensinya besar, cek, jangan-jangan dia butuh coaching, lakukan coaching. Training, mentoring, counseling ini banyak tentang kita menyampaikan sesuatu, kalau coaching berbeda. Ya. Sebelah kanan, yang biru muda, itu kita banyak ngajari kalau kita ke anak buah kita ya. Kita banyak ngajari, kita banyak nasihati, kita banyak nunjukin. Tapi kalau coaching berbeda. Kalau coaching gimana? Coaching akan banyak bertanya, akan banyak menggali. Makanya Bapak Ibu yang pengalaman melakukan sesi coaching, ketika menjadi coachee gitu ya, sebagian mungkin di awal-awal melakukan sesi coaching, sebagian mungkin bertanya-tanya ya, kok ini coachnya cuma nanya-nanya doang ya? Karena memang seperti itu sebuah sesi coaching. Semakin Bapak Ibu ditanya, semakin Bapak Ibu berpikir, semakin potensi membuka potensi diri. Kenapa? Karena kita mencari solusi dari pikiran kita sendiri, nggak melulu dikasih tahu, nggak melulu dinasehati, nggak melulu ditunjukkan. Kemudian coaching itu proses mendengarkan. Kita sebagai coach itu akan banyak mendengarkan. Kita akan kesulitan bertanya, menggali kalau kita nggak mendengarkan apa yang menjadi tujuan dari coaching, apa yang menjadi keluh kesahnya coaching, kegalauannya, hambatannya, dan seterusnya. Proses coaching juga proses membangun kesadaran dari coaching. Dia itu dari yang dia inginkan, dia ada di mana sih sekarang? Gitu ya. Kita nunjukin, ibarat kita lomba lari gitu ya, kita harus tahu kita sekarang ada di kilometer berapa gitu. Misalnya kita lari maraton 5 kilometer gitu ya. Sekarang ini kita ada di kilometer berapa sih? Gitu. Apakah di kilometer 3, kilometer 2? Nah, kurang berapa kilometer? Terus supaya cepat, apa yang bisa kita lakukan? Membangun kesadaran itu ibarat pelari yang tahu dia ada di mana, di kilometer berapa. Gimana caranya supaya lebih cepat ke depan? Itu bicara strategi, bicara kreativitas. Ketemu nih caranya nih, oh saya biar cepet, saya nggak cuma lari deh, saya sambil naik ojol, itu strategi. Kemudian kita tanya, kapan mau dilakukan naik ojolnya? Itu menguatkan rencana aksinya. Mengakselerasi hasil. Oke, kalau begitu kapan kamu memastikan ini selesai? Ya udah 5 menit sampai eksekusi. Ini yang namanya coaching. Bedanya antara coaching dan yang lain-lain itu persis seperti ketika kita ngajari sepak bola anak-anak gitu ya. Ketika anak usia mungkin 5-10 tahun seperti yang tampil di layar ini, ketika mereka masuk ke sekolah sepak bola, coachnya akan lebih bertindak sebagai mentor. Dia mengajarkan bagaimana caranya menendang. Dia mengajarkan bagaimana caranya dribbling. Dia mengajarkan bagaimana caranya untuk tackling. Tackling tahu ya, lawannya di sliding tuh biar jatuh gitu ya. Itu tackling namanya. Ketika di usia-usia 5-10 tahun ini, coachnya berperan lebih banyak sebagai mentor. Karena semuanya ngajarin. Tapi ketika anak-anak ini sudah berubah menjadi bintang-bintang besar seperti ini, bayangkan seorang Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, Bapak Ibu jadi pelatihnya, terus Bapak Ibu ngajarin dia dribbling, ngajarin Messi dribbling, ngajarin Ronaldo untuk nendang. Bukannya dia nurut, malah ditinggal pergi gitu. Karena tendangan dia lebih kuat daripada kita, dribblingnya Messi lebih bagus dari kita. Gitu. Nah, di titik inilah, pelatih itu perannya sebagai coach. Bagaimana dia menjaga motivasi. Bagaimana dia memastikan kalau tampil optimal. Bagaimana dia memastikan kalau main jaga fair play. Ada di peran itu seorang pelatih ketika mereka udah mature begini. Nah, Bapak Ibu semua, tim yang Bapak Ibu miliki semuanya sudah mature. Maka ada saatnya memang kita melakukan mentoring ketika memang kita tahu kapasitasnya nggak cukup. Tapi ada lebih banyak waktu yang Bapak Ibu bisa luangkan untuk melakukan coaching kepada mereka. Karena yakini deh, setiap dari tim kita itu punya potensinya masing-masing. Sekarang kalau saya punya situasi begini. Saya punya situasi, ada sebuah perusahaan transportasi yang dia itu punya masalah dengan pengemudinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya.
gambarnya ya. Ada perusahaan transportasi yang dia punya masalah dengan para pengemudinya. Setelah dikelompokkan, ternyata ada 3 kelompok kategori yang bermasalah, pengemudi yang bermasalah. Ya. 3 kategori pengemudi-pengemudi yang bermasalah. Ini perhatiin ya Bapak Ibu ya. Pengemudi kelompok pertama itu mereka yang tidak bisa mengemudi dengan baik. Kenapa? Karena dia nggak tahu aturan lalu lintas gimana, tekniknya kalau parkir di tanjakan gimana dia nggak ngerti gitu ya. Kemudian ya masih ugal-ugalan kalau nyetir. Ini kelompok pengemudi yang pertama, bermasalah. Kelompok pengemudi bermasalah yang kedua, itu pengemudi yang dia terganggu ketika nyetir. Kenapa? Karena dia pernah punya trauma. Dulunya dia pernah kecelakaan. Maka dia kalau nyetir tuh, wah kayak paranoid gitu. Ya, gangguan juga ini. Kelompok pengemudi bermasalah yang ketiga, itu dia bisa mengemudi. Tapi dia bisa mengemudi, dia nggak punya trauma. Tapi dia malas-malesan, dia enggan mengambil inisiatif untuk, oh ini saya narik, oh ini saya berangkat. Bapak Ibu amati dari ketiga ini, kelompok pengemudi 1 itu people development-nya yang pas pakai apa Bapak Ibu? Mentoring. Training Mas Angki. Yes, training dan mentoring ya, bisa training bisa mentoring. Kenapa? Dia nggak bisa mengemudi, ya harus diajarin, ditunjukin training dan mentoring. Nice, thank you. Kelompok yang kedua, Seling. konseling. Ingat ya, Saling. konseling. Kalau dia trauma masa lalu, itu konseling. Kelompok pengemudi ketiga, Coaching. clear, dia butuh coaching. Dia bisa semua, tapi dia males. Nah, itu dia butuh coaching. Thank you Bapak Ibu. Seperti itu kita memahami apa itu coaching, apa itu konseling, apa itu training. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat video ini. Ini sempat viral tahun lalu ya, di bulan-bulan apa saya lupa. Bapak Ibu tahu? Lihat scene ini tahu siapa dia? Putri Aryani. Tahu. Aryani, nah, thank you, ya. Tahu ya dia punya kekurangan apa? Oh, nggak tahu. Secara fisik? Tunanetra. Ya, betul, dia tunanetra. Tapi perhatikan bagaimana dia bisa menembus dunia, dia tampil di Amerika dan dia mendapatkan standing ovation ketika dia mengikuti kontestasi ini ya. Kita sambil selingan sambil nonton dulu ya, bagaimana kualitas bermain piano dan menyanyinya Putri Aryani di panggung Amerika. Yuk kita lihat sama-sama. Highest mountains I have run through the fields only to be with you, only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. I believe in a kingdom come, then all the colors will bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still running. You broke the bonds and you lose your chance. Carried the cross and my shame, oh my shame. You know I believe it, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking
sampai mendapatkan standing ovation ya dari seluruh juri, sampai juri yang paling galak tuh siapa namanya tuh? Juri America's Got Talent yang paling galak tuh. Dia sampai ikut berdiri gitu dan dia memang sayang banget sama Putri Aryani. Nah, pertanyaan saya adalah kalau Putri Aryani tidak ditangani oleh coach yang tepat, akan jadi apa dia? Ya, berapa banyak tunanetra yang hanya berakhir di jalanan gitu ya, mengemis gitu ya. Tapi di tangan coach yang tepat, Putri Aryani bisa memaksimalkan potensinya dan dia tembus sampai ke final America's Got Talent. Siapa coachnya Bapak Ibu? Coachnya Putri Aryani ada yang tahu? Ayahnya. Orang tuanya. Betul, orang tuanya. Bapak ibunya. Yes, betul. Terutama bapaknya ya, Bu Hasni ya. Bagaimana bapaknya terus meyakinkan diri Putri Aryani bahwa dia punya potensi yang belum tentu semua orang punya. Demikian juga Bapak Ibu punya tim, punya anak buah, punya follower. Yang yakini deh, mereka semua punya potensinya masing-masing. Jadi dengan melakukan coaching di tangan Bapak Ibu semua, semoga mereka menemukan potensinya. Oke, gitu ya. Berikutnya, di sisa waktu. Ini bagian poin-poin utamanya sebenarnya, tapi kita harus melalui tadi dulu supaya dapat, coaching itu begini gitu ya. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang coaching itu hanya mengisi administrasi gitu ya? Itu harus kita akui gitu, hanya mengisi administrasi di HCIS gitu. Nah, ini momen-momen untuk yuk kalau yang udah pernah mendapatkan leader as coach, momen-momen untuk yuk kita refresh kembali. Proses coaching itu sebenarnya gimana sih gitu ya. Kemudian nanti goals-nya harapannya seperti apa. Nah, untuk menuju sebuah sesi coaching yang berhasil, paling tidak ada 5 kunci keberhasilan dalam sebuah coaching. Yang pertama, ini sekuensial Bapak Ibu. Kalau yang pertama kita gagal, kita akan kesulitan untuk maju ke 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Yang pertama adalah kita harus sepakat, pahami, kemudian terapkan prinsip dan pola pikir coaching. Ya, kita tahu dalam sebuah coaching itu hubungan antara atasan dan bawahan ketika dalam sebuah sesi atau percakapan coaching. Sesi coaching itu banyak juga disebut sebagai percakapan coaching ya Bapak Ibu ya. Percakapan coaching. Bahkan ada senior coach kami yang menyebut kalau coaching itu sebenarnya sama kayak sebuah sesi curhat, tapi percakapannya terstruktur. Nah, nanti strukturnya kita lihat ya kalau Bapak Ibu yang udah pernah dapat dengan pola percakapan coaching grow gitu ya. Ada Vira, ada grow, ada macam-macam. Yang pertama, hubungan antara coach dan coachee itu hubungan bermitra, dan bermitra itu sebenarnya untuk mengejar ini Bapak Ibu, keterbukaan. Ya, ketika masih melekat baju seorang atasan, baju itu dalam artian jabatan ya, maka akan sangat sulit coaching itu bisa terjadi. Nah, kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu meletakkan jabatan ketika sedang melakukan percakapan coaching. Dalam praktek coaching yang sudah mature, artinya culture yang terbangun di sebuah lembaga udah mature Bapak Ibu. Coaching itu bisa dilakukan secara informal. Ya, tidak perlu di statementkan hari ini jam sekian kita akan melakukan coaching, enggak. Bahkan dalam sebuah percakapan biasa, informal antara atasan dan bawahan, itu bisa terjadi yang namanya percakapan coaching. Kuncinya ini, keterbukaan. Ya, jadi coachee yang dalam hal ini merepresentasikan bawahan kita, dia mau dan mampu mengutarakan apa yang menjadi masalahnya dia. Dia punya keinginan, dia punya masalah, dia mau cerita. Ini keterbukaan. Yang kedua, sebagai coach, haram hukumnya untuk menghakimi. Jadi nggak boleh menghakimi. Mau dia cerita seburuk apapun, ya bisa perilakunya gitu ya, kualitas pekerjaannya, tapi kita tidak boleh menghakimi. Ingat Putri Aryani, ya. Ingat aja Putri Aryani. Kalau kita udah muncul nih pikiran-pikiran mau judgement, anak ini kan nggak bisa. Ingat Putri Aryani gitu. Kemudian, satu kunci yang selalu ditekankan, etik dalam sebuah coaching, sebuah percakapan coaching. Kita sebagai coach itu harus betul-betul, ini Bapak Ibu, memegang kerahasiaan. Ya. Karena ini tentang trust. Sekali coach pernah mengemukakan masalahnya, kemudian masalahnya itu tersebar, diketahui orang, kita akan kehilangan trust. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan coaching dengan baik, karena prinsip pertama udah gugur. Jadi, seperti apapun yang dia ceritakan, Bapak Ibu selalu pegang kerahasiaan.
Beda dengan mentoring. Kalau mentoring itu kita sebagai mentor itu bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan mentee. Kalau coaching beda. Coach itu dia pemilik agenda, pemilik tujuan coaching, dan dialah orang yang bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dalam sebuah sesi coaching kita tidak boleh mengarahkan dia mengambil opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya dengan akuntabilitas dan komitmen. Bapak Ibu, ketika ini misalkan sama anak kita gitu ya. Perhatikan, ketika kita memerintahkan anak kita, kalimat itu keluar dari mulut kita, itu rata-rata sangat sulit mendapatkan komitmen. Tapi suatu saat Bapak Ibu cobalah meminta komitmen dengan teknik coaching. Ya, misalkan Bapak Ibu pengen anak-anak setiap mau tidur itu cuci kaki dulu, misalkan yang paling gampang ya. Hal yang paling gampang. Tapi mereka seringkali lalai gitu ya. Habis main dari mall gitu ya, pulang langsung naik ke tempat tidur. Nah, coba nggak pakai perintah. Perintah itu ya representasi mentoring gitu ya. Kalau ini cuci kaki dulu, caranya begini. Coba pakai percakapan coaching. Ya, misalkan ditanya dulu, Dek, kalau habis dari luar terus langsung naik ke kasur tuh gimana sih, kaki tuh gimana sih? Tanya. Bersih apa kotor sih? Ya kotor. Oke. Terus bagusnya gimana? Ya cuci dulu kayak kata mama gitu ya. Oke, berarti sepakat nih, cuci dulu. Iya. Mau kapan mulai cuci kaki? Ya mulai nanti malam deh. Bener ya. Sampai kapan? Ya seterusnya. Biarkan mereka yang menjawab. Kenapa? Ketika coach yang punya agenda, ketika mereka yang punya komitmen, ketika mereka yang punya tanggung jawab dan mereka menyampaikan, akan lebih mudah nagihnya. Kemarin adik sendiri loh yang bilang loh gitu kalau sama anak kita ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Pemilik agenda yang bertanggung jawab atas pilihan solusi, pilihan aksi itu coach kita. Dan Bapak Ibu bukan hanya coach yang baik yang bisa menjadi faktor pendukung terjadinya percakapan coaching yang baik dan benar, tapi juga coach yang baik. Jadi kalau coach yang baik ketemu dengan coach yang baik secara mental dan emosional siap untuk percakapan coaching, maka itu akan berakhir dengan sesi coaching yang baik juga. Maka setelah ini perlu bagi Bapak Ibu itu untuk menyampaikan ulang kepada timnya. Apa sih coaching itu? Ketika sebuah sesi coaching, kenapa saya banyak bertanya? Itu perlu disampaikan. Supaya apa? Supaya poin secara mental dan emosional, kita dan coach itu siap untuk sebuah percakapan coaching. Ini prinsip yang pertama. Kunci yang pertama. Yuk kita beranjak ke kunci yang kedua. Kerahasiaan tadi menjadi poin utama di kunci keberhasilan yang kedua, yaitu membangun kepercayaan. Ya. Setiap kali sesi coaching, kalau kami di lecturer itu menyarankan selalu menyampaikan etik kerahasiaan. Meskipun kita udah biasa ngobrol, sering ngobrol ketemu informal, tapi penting untuk selalu menyampaikan kerahasiaan. Kenapa? Dengan kita selalu menyampaikan faktor kerahasiaan, etika kerahasiaan dalam coaching, itu kita sedang membangun environment yang aman buat coachee. Ya, yang aman, yang mendukung gitu ya. Dia merasa tenang juga cerita dengan kita. Masalahnya dia bisa keluarkan semua. Kenapa? Karena dia punya trust dengan kita. Ya, saling menghormati, apalagi sesekali Bapak Ibu berikan apresiasi, berikan pengakuan ketika dalam ceritanya, bahkan Bapak Ibu coach kita mau menceritakan hal yang memalukan, itu perlu loh kita apresiasi. Ya semudah mengatakan saya perlu apresiasi ke kamu orangnya tuh terbuka, buktinya kamu mau dan mampu menceritakan hal yang sebenarnya tuh rahasia dan mau menceritakannya. Dengan apresiasi itu bentuk pengakuan dan support. Dan dia akan merasa di environment yang aman, Bapak Ibu. Empati, mendengarkan gitu ya. Nah, nanti ada yang mendengarkan aktif gitu ya. Memberikan perhatian, membangun keterbukaan yang otentik. Jadi nggak dibikin-bikin. Kunci yang kedua. Kunci yang ketiga, powerful questioning. Ya, bagaimana seorang coach kan tadi kan lebih banyak bertanya, lebih banyak menggali. Nah, pertanyaan itu juga perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Pertanyaan yang disampaikan oleh coach ke coachee itu upayakan pertanyaan yang open-ended question atau pertanyaan terbuka. Ya, hindari pertanyaan tertutup dan mengarahkan. Contoh ya, pertanyaan tertutup itu ya. Oh, jadi kamu batal untuk melakukan itu? Itu pertanyaan tertutup. Ya.
Kalau begitu, kapan kamu mau mulai berangkat? Sekarang atau besok? Itu pertanyaan mengarahkan. Ya, sekarang atau besok itu udah mulai. Jadi pertanyaan terbuka itu cukup berarti di, kalau begitu kapan kamu mau memulai? Ya sudah, biarkan dia terprovokasi pikirannya dan dia menentukan. Oke, kalau gitu kamu mau melakukan A atau B? Itu juga pertanyaan tertutup. Tanya aja dengan pertanyaan terbuka. Hilangkan A atau B-nya. Kalau begitu, berikutnya apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaan terbuka. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang fokus untuk memberikan awareness di mana sih posisi kamu sekarang ini, gitu ya. Kalau dalam prakteknya, teman-teman yang udah pernah dapat leader as coach, sudah pernah coaching dengan menggunakan pola percakapan coaching, pasti tahu yang namanya skala gitu ya. Skala itu paling mudah untuk menentukan, misalnya, dia goals-nya pengen menyelesaikan dalam 1 bulan itu membaca 3 buah buku. Ini jadi goals coaching-nya dia. Oke. Nah, kita tanya, kalau gitu selama ini dalam 1 bulan kamu tuh bisa membaca berapa banyak dari buku? Baru setengah buku. Oh, berarti masih ada 2,5 lagi nih. Nah, kita buat skala seperti itu untuk menyadarkan posisinya di mana saat ini, menuju ke akhir bulan dia selesai 3 buku. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan situasinya sekarang ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplorasi kemungkinannya. Apa yang dia punya, apa yang jadi kelemahannya dia, bagaimana dia mengatasi, kita eksplor itu. Ya, kalau begitu, menuju membaca 3 buku, selama ini biasanya apa yang kamu lakukan? Ya, saya sih baca buku seminggu sekali aja. Oke, supaya bisa jadi 3, apa hal lain yang bisa kamu lakukan? Perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka. Oh, kalau gitu, saya perlu tambah jamnya. Oke, menurut kamu apakah menambah jamnya bisa mengubah sesuatu? Kalau iya, seperti apa? Oke, biarkan dia terprovokasi. Oke, kalau begitu, saya akan tambah bukan hanya jam, tapi harinya. Dan seterusnya. Ini namanya eksplorasi, Bapak Ibu. Setelah itu, solusi-solusi dan action plan-nya itu kita bungkus. Kita bungkus ke dalam sebuah komitmen tadi ya. Oke, kalau begitu mulai sekarang udah nambah nih, jamnya akan ditambah menjadi dalam 1 hari itu 2 jam. Kemudian membaca dalam seminggu itu 3 kali. Mulai kapan mau dijalanin? Ini kita bicara tentang komitmen dan akuntabilitas. Mulai kapan? Tanya. Tanya dan catat. Ini konteks kita sebagai leader ya. Kunci ketiga, pertanyaan powerful. Kunci keempat, active listening, mendengarkan aktif. Penting bagi kita Bapak Ibu, ketika environment sudah kita jaga aman gitu ya, mendukung coach. Kalau coach kita ngobrol dan kita pegang HP, scroll gini ya, udah habis kita gitu ya. Kita nggak dapat trust, nggak dapat empati dari lawan bicara. Kenapa? Karena kita nggak hadir sepenuhnya. Nah, mendengarkan aktif ini bentuk kehadiran sepenuhnya kita untuk coach. Ketika dia mengungkapkan masalah dan keinginannya, kita mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif itu gimana sih? Ya, semudah kita, kalau kita namanya hadir sepenuhnya ya, ada yang namanya eye contact, ya, ada yang namanya respon nonverbal. Coach kita cerita, kita respon dengan mengangguk, dengan gumaman gitu ya. Oh ya, dengan parafrase, ya, gesture bahasa tubuh, kontak mata, eye contact tadi ya. Kemudian perlu sesekali kita parafrase. Parafrase itu apa sih? Parafrase itu ketika coach bercerita, menyampaikan keluh kesahnya. Misalkan dia sedang menyampaikan masalahnya. Sesekali perlu kita tanya, kita konfirmasi apa yang dia sampaikan dengan bahasa kita. Itu namanya parafrase. Nah, parafrase itu menunjukkan kalau kita mendengarkan Bapak Ibu. Bertanya tapi pertanyaannya orang yang mendengarkan. Misalkan dia sedang bercerita, iya Bu, saya itu susah banget. Dalam sebulan itu paling saya hanya 1 buku. Oh, sebulan hanya 1 buku, itu pertanyaan orang mendengarkan. Tapi kalau apa tadi, berapa? Itu pertanyaannya orang yang tidak mendengarkan. Ya, parafrase itu mengulang apa yang dia sudah sampaikan dengan kalimat kita. Mendengarkan itu bukan hanya apa yang dia ceritakan, tapi Bapak Ibu dengarkan situasinya. Tangkap hal-hal yang muncul yang mungkin dari sesuatu yang dia tidak katakan. Kalau yang dia katakan gampang kita dengar ya.
tapi ada yang dia tidak katakan, kita bisa tangkap. Misalkan emosinya, matanya mulai berair misalkan, berkaca-kaca, sudut bibirnya bergetar misalkan, itu berarti ada emosi yang muncul di situ. Ya, jadi tangkap itu, kemudian Bapak Ibu bisa apresiasi, Bapak Ibu bisa gali lagi, apa penyebabnya kah, apa yang dia rasakan kah, kasih pengakuan, dan seterusnya. Ini pentingnya mendengarkan aktif. Dan yang tidak lupa harus Bapak Ibu kuasai, struktur percakapan. Ya, struktur percakapan coaching itu banyak banget. Yang biasa digunakan di BPJS Ketenagakerjaan, kita biasa pakai GROW. Ada yang masih ingat struktur percakapan GROW? Kepanjangannya apa? Terakhir? Goals. Yes? Siapa ini? Mas Andre, apa Mas? Masih ingat Mas? Kalau nggak salah ya Mas dulu, Pak. Ya. Goals. Goals, thank you. Eh, R-nya? realistik. Reality. Realitanya sekarang, thank you. Apalagi? Pokoknya aku lupa, kalau nggak salah W-nya tuh ref atau will gitu lupa ya. Yes, W-nya will. Pokoknya apa teman-teman? Pokoknya Ya? Option. Option, thank you. Semudah ini Bapak Ibu. Ya. G itu goals, R-nya itu reality, O-nya itu option, W-nya itu will. Atau ada yang menyebut way forward gitu ya. Kedepannya gimana? Nah, pola percakapan coaching itu semuanya serupa Bapak Ibu, hanya akronimnya beda-beda. Dia ada VIRA, fokus pada tujuan gitu ya. I-nya nanti apa, R-nya apa, A-nya aksi gitu ya. Tapi semuanya sama. Nah, perhatikan ketika kita sudah menguasai sebuah percakapan coaching, yang ya kalau di hari ini kita akan sangat kesulitan untuk mempraktekkan karena waktu ya. Nanti kalau ada kesempatan yang lebih banyak ya, kita akan dalami lagi bagaimana sih melakukannya gitu. Tapi Bapak Ibu bisa lihat alurnya. G, goals itu ketika kita spesifik menentukan coach, kamu tuh pengen apa sih gitu ya. Kamu tuh goalsnya apa sih? Ini misalkan tadi ya, Pak, saya tuh pengen dalam sebulan tuh bisa baca tuh sampai 3 buku. Oke. R-nya, realitanya, tanya, sekarang ini posisi kamu gimana? Kamu kalau baca buku dalam sebulan dapat berapa? Ya, saya paling baru setengah buku, itu reality. Membantu menyadarkan coach di mana sih posisinya. Kayak setengah buku menuju ke 3 buku tuh kalau berarti situasi kamu sekarang kalau dikasih skala 0 itu kamu belum baca buku sama sekali, 100 itu kamu selesai 3 buku dalam sebulan. Kamu ada di skala berapa? Ya paling saya masih di skala 4 Pak. Oke, di skala 4 berarti kamu ya sekarang ini selesai sebulan itu setengah buku gitu ya. Bergerak kita ke option. Yang kamu lakukan selama ini gimana? Saya baca 1 hari 30 menit. Tapi nggak tentu, kadang seminggu ya cuma sekali baca itu. Oke. Terus apa hal lain yang bisa membuat kamu menjadi lebih banyak bacaan bukunya? Provokasi pikirannya untuk memunculkan ide kreatif. Oh, berarti saya bisa melakukan 1, 2, 3. Itu option. Apalagi tanya, semudah bertanya apalagi, itu bertanya option. Apalagi itu pertanyaan terbuka ya Bapak Ibu ya, dan itu powerful. Apalagi, sampai ngebul kepalanya itu boleh. Tanya, apalagi. Oke, dari sekian opsi itu, mana yang akan kamu ambil dan bisa kamu lakukan dalam waktu dekat? Itu udah masuk ke will. Oh, saya akan lakukan 1, 2, 3. Oke. Mulai kapan? Itu komitmen dan akuntabilitas. Oke, berarti kapan lagi kita akan ketemu? 3 minggu lagi kita akan ketemu dan kita akan cek progresmu kayak apa ya. Itu sebuah struktur percakapan coaching, Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami sampai sini ya, Bapak Ibu. Dan kalau struktur percakapan coaching ini sudah embedded di dalam diri kita, nanti kita akan bisa dengan obrolan informal pun, kita itu sebenarnya bisa loh melakukan sebuah percakapan coaching. Ini nggak jauh-jauh, ini dipraktekkan juga oleh Pak Willy sebenarnya. Jadi pernah suatu ketika Pak Willy itu memimpin Monef di learning, beliau memulai dengan, oke, ini tuh mau ngapain sih? Mau bikin ini tuh goalsnya apa? Dalam situasi informal, oh ya Pak, ini tuh nanti kita bisa bikin gini-gini. Oke, sekarang sampai di mana kita? Itu Pak Willy sedang menuju ke reality. Ini Pak, kita udah bikin kayak begini. Oke, terus menuju tadi, pengennya apa tadi? Apa aja yang bisa teman-teman lakukan? Hal lain apa? Oh ini Pak, kita kayaknya bisa lakukan ini deh Pak. Kita bisa ini deh Pak. Oke, tulis orangnya siapa, kapan? Itu will. Ya, jadi dalam sebuah percakapan informal pun, kita bisa melakukan sebuah sesi coaching. Apalagi ketika itu tercatat. Nah, itu akan lebih terstruktur gitu ya. Dijadwalkan dan seterusnya.
Dan saya rasa itu Bapak Ibu, mohon maaf sampai lewat waktunya. Ini persis seperti kita beli sepatu baru Bapak Ibu ya. Kita kalau beli sepatu baru kan kita pakai gitu ya. Kadang masih ada rasa nggak nyaman, nggak pas gitu ya. Agak-agak kurang longgar bagian sininya. Tapi kalau kita gunakan terus-menerus, maka lama-lama akan jadi nyaman kok sepatu itu. Ya, persis seperti coaching yang kita pelajari, akan menjadi lebih mudah, akan menjadi lebih tajam kalau kita melakukannya terus-menerus. Demikian dari saya. Saya akhiri sesi ini menuju tanya jawab di sisa waktu. Terima kasih. Saya Satrio Adi Sasongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Wahid. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ongki atas materi dan sharingnya pada sore hari ini. Dan izin Pak Irfan, Mas Ongki, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan. Terima kasih Mas. Saya Hasni dari Semarang Pemuda. Mas Ongki mau nanya untuk yang coaching tadi, kan ada poin pertanyaan powerful. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk kita bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan powerful itu, apakah ada tipsnya, apakah ada pilihan-pilihan katanya Mas Ongki? Cukup, terima kasih Mas Ongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amalia dari Sidoarjo, Mas Ongki. Ini cukup menarik masalah coaching ini ya. Khususnya itu satu, bagaimana tips dan triknya itu melepas pada saat kita rapot ya, pendekatan Building rapport. building rapport, pendekatan kepada coaching kita itu bagaimana kita bisa melepaskan jabatan kita pada saat melakukan interview, karena itu kayaknya seringkali sulit. Paling berat kan? Sulit, malah cenderung kadang kita misinterpretasi antara coaching malah menjadi mentoring. Yes, betul. Karena cenderung kita leading semua pertanyaan dan akhirnya banyak yang timbul ketidakpuasan dan ketidaktujuan atas curhat mereka. Cuman kadang memang kitanya yang harus banyak sabar dan banyak menahan diri agar proses coaching itu tercapai. Nah, itu pertanyaan pertama satu. Yang kedua, memang saya melanjut terhadap pertanyaan powerful. Nah, ini kadang cenderung saya jujur seringkali terjebak meragukan diri saya terhadap pertanyaan powerful yang saya ajukan. Karena terkadang responnya itu untuk masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Jadi pasti harus leading ya. Nah, itu bagaimana tips-tipsnya supaya kita itu bisa membuat ya mungkin karena jam terbang juga kali ya. Yes, betul. Flying watch. Jam terbang itu, ya jam terbang juga cara membuat powerful dengan satu kata aja itu sudah membuat orang itu kayak mengalir bagikan air, dan ada juga yang sulit untuk dikorek-korek gimana sih orangnya, pemetaan orangnya seperti apa. Itu aja dari saya, Mas Ongki. Thank you. Tips dan strateginya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry Pak Ongki, Pak Irfan dan Mas Wahyu. Saya Putro dari Tarakan. Oke, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah terkait coaching ini, itu bagaimana kita meyakinkan coachee bahwa coaching itu bukan antara atasan dan bawahan, dan tidak membebani coachee gitu loh. Karena yang terjadi selama ini, kalau kita ada coaching itu kayaknya nih karyawan punya masalah, makanya di coaching gitu kan. Nah, itu kadang-kadang yang kita selama ini juga kita lakukan itu hanya seperti Mas Ongki bilang, untuk memenuhi HCIS kan. Karena memang bukan berdasarkan kemauan dari coachingnya itu, tapi itu karena aturan aja harus begitu kan. Nah, jadi untuk menggali coaching ini seperti apa gitu ya, Coach Ongki ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan sesi coaching seperti itu, Coach Ongki. Mungkin terima kasih. Kita jawab Ongki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Tadi tentang powerful question bisa menjawab Bu Hasni sama Bu Amalia tadi ya. Jadi Bapak Ibu, poinnya begini sebenarnya. Ketika kita bertanya, menyampaikan sesuatu ya. Bertanya itu kan kita menyampaikan sesuatu untuk dijawab ya. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu,
itu sebenarnya bukan dari diri kita, tapi dari sesuatu yang sudah kita dengar sebelumnya. Benar nggak? Kita ngomong sama orang, kita presentasi aja deh, atau kita menjelaskan sesuatu ke orang lain. Itu kan sebenarnya bukan berasal dari kita, tapi dari sesuatu yang kita dengar. Bahkan, Bapak Ibu teman-teman membaca buku, itu sejatinya tidak benar-benar membaca loh. Yang terjadi adalah ada orang lain, ada pikiran, ada suara gitu ya di dalam otak kita yang dia membaca tulisan itu, terus kita tuh mendengarkan. Bener nggak sih? Kayak gitu nggak? Jadi pas kita baca buku aja itu kan ada bagian dari diri kita yang membaca itu dengan lantang, tapi di dalam hati dan kita mendengarkan. Itu kenapa active listening itu poin kunci di kunci keberhasilan melakukan sebuah sesi coaching. Ketika kita dalam sebuah sesi coaching, coach bercerita kepada kita, mulai dari keinginannya, kemudian masalahnya, membuat powerful question itu harus selesai dulu dengan mendengarkan aktif. Ya. Nah, ini memang challenge, tantangan ketika siapapun termasuk saya ketika belajar coaching. Karena kita tahu bahwa pertanyaan itu harus powerful. Jadi kayak Bu Amalia tadi situasinya, kita malah kejebak bagaimana merangkai kalimat untuk bertanya biar bagus pertanyaannya. Enggak kayak gitu. Kenapa? Kalau itu yang terjadi, kita jadi nggak mendengarkan coach yang sedang berbicara. Kenapa? Sibuk dengan pikiran kita. Ada suara-suara lain di pikiran kita yang akhirnya kita terpaksa mendengarkan suara-suara itu. Suara-suara yang nyusun kata, nyusun pertanyaan itu. Nah, makanya kunci dari powerful question, Bu Hasni dan Bu Amalia, tipsnya itu selesai dulu di active listening. Dengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Rasakan apa emosinya yang muncul. Ya, dari situ kita akan ngalir sendiri. Oh, berarti ini bagian ini yang saya tanya, yang perlu saya tanya. Karena bagian itu yang dia ulang-ulang. Misalkan saya itu ada takut, saya itu khawatir, saya itu nantinya kalau ini tuh saya tuh nggak mau karena saya itu takut. Nah, beberapa kali kata kunci takut, khawatir, tangkap itu dan jadikan itu sebagai sebuah pertanyaan. Apa yang kamu khawatirkan? Kita nggak bisa bertanya apa yang dia khawatirkan kalau kita nggak mendengar. Jadi kuncinya active listening-nya harus beres dulu. Nah, kalau tadi pertanyaan berikutnya dari Bu Hasni, ada nggak tipsnya, ada nggak contoh panduan pertanyaannya? Banyak banget gitu ya. Kami Learning dan HCP punya 400 panduan pertanyaan atau contoh pertanyaan coaching gitu ya. Ada. Kalau mau di-share nanti saya sampaikan ke Mas Wahyu deh ya, kalau mau di-share. Ada 400 panduan coaching, ada kok di e-learning, ada kok. Ada itu udah. Udah pernah di-email oleh HCP tahun sekian ya, tahun berapa dulu pernah. Oke, itu powerful question ya. Yang Bu Amalia tadi, gimana caranya kita bisa dengan tulus melepaskan jabatan kita ketika sedang sesi coaching gitu ya, Bu Amalia ya. Nah, sebelum ke saya, ke teman-teman dulu yang lain, yang udah pernah, pasti udah pengalaman nih. Apa yang teman-teman lakukan tuh? Ada yang namanya membangun hubungan atau building rapport dulu. Gimana teman-teman? Gimana caranya supaya benar-benar bisa melepaskan jabatan gitu. Karena kalau ke bawah terus, bawaannya pengen ngarahin terus kan ya Bu Amalia ya. Pengen nunjukin, kamu tuh, aduh jangan itu deh, ini loh gitu. Benar gak? Di bawah, izin Ya. coach. Gimana Pak ini? Kalau saya biasanya meng-coaching itu kita bawa bisa di ruangan saya, kalau kan di ruangan tempatnya dia. Jadi kita sebagai rekan kerja, sebagai rekan kerja. Jadi jangan menunjukkan bahwa kita tuh atasan. Nah, dari situ baru dia bisa menceritakan permasalahan-permasalahannya. Jadi saya mengetahui. Nah, itu aja. Terima kasih coach. Thank you. Tahan dulu Pak Dani. Ada dua bagian yang disampaikan Pak Dani. Bisa di ruangannya dia atau di ruangan saya. Menurut Bapak Ibu yang lain, lebih bisa lepas yang mana? Di ruangannya Pak Dani atau di ruangannya coachnya? Kedua-duanya, Pak. Ayo. Kalau saya sih tidak kedua-duanya, di tempat netral. Yes. Paling aman itu bagaimana? Yang paling gampang aja ya Bapak Ibu. Tempat.
Ini yang dibahas Pak Dan ini udah pas nih. Dari yang paling aman dulu, tempat. Tempat itu sangat menentukan. Bapak Ibu perlu cek ketika seorang coach dia nggak bisa berbicara lepas, dia susah untuk terbuka. Cek dulu yang paling gampang environment kita gimana. Kita di pantry yang banyak teman kita lalu lalang dia nggak mau lah terbuka. Gimana caranya orang yang lain keluar masuk gitu ya. Nanti sambil ngeliat ngapain tuh gitu. Tempat itu menentukan. Dan kalau bisa Bu Amalia benar, tidak di ruangan kita selaku atasan dan tidak juga di ruangan dia selaku bawahan. Kalau bisa ya udah di tempat yang netral gitu kita sebutnya ya. Gitu. Bahkan kalau prakteknya ya banyak yang yuk diajak ke kafe boleh, tapi nggak harus kafe sebenarnya. Ketika kita mengadakan sebuah sesi coaching yang di situ kita duduk di kursi kepala bidang, ruangan kepala bidang, di meja dia di depan, tempat dan waktu persis seperti bagaimana dia biasa menghadap kita, nah itu dia akan sangat kesulitan. Maka yang paling gampang itu Bu Amalia tempatnya dulu. Setelah itu apa lagi? Thank you Pak Dani. Thank you. Apalagi coach. Bapak Ibu dan teman-teman, setelah tempat apa lagi? Ini sebenarnya building rapport, membangun hubungan antara kita dan coach itu kayak kita lagi bangun jembatan sebenarnya. Ya. Ada dua tebing yang terpisah oleh sungai, gimana caranya kita bangun jembatan biar kita bisa saling nyebrang. Seperti itu. Nah, cara paling cepat Bapak Ibu itu memang dengan cara-cara informal. Membangun hubungan itu dengan cara-cara informal. Cari kesamaannya, apakah dari hobi, apakah dari hal lain. Obrolan-obrolan ringan di awal itu sangat menentukan. Ya, makanya kalau di etika coaching itu kan kita mulai dari kita menyampaikan kerahasiaan. Ini dalam sebuah sesi percakapan coaching yang resmi ya, yang didokumentasikan gitu misalkan. Semua yang kita bicarakan, semua yang kita diskusikan sifatnya rahasia, jadi kamu nggak usah khawatir. Ini hanya akan menjadi rahasia antara Tuhan dan kita berdua. Itu penting disampaikan di awal. Ya, mau kita udah kenal lama, mau itu coach baru, mau itu coachnya orang eksternal, Bapak Ibu selalu pastikan karena etik di ICF di International Coaching Federation, statement kerahasiaan itu ada di nomor 1, ada di pertama. Ya, ketika kita dapat trust, itu membangun hubungannya, membangun jembatannya itu lebih gampang. Ya, kalau jembatannya udah jadi, akan lebih mudah melepaskan jabatan. Kenapa? Karena udah nyambung. Itu nggak ada lagi atasan bawahan. Nah, nyambung lagi yang Bu Amalia yang terus gimana nih caranya? Kita sendiri juga suka ke bawah ketika coaching itu kita masih bertindak sebagai atasan. Sebenarnya nggak ada masalah karena peran kita selain sebagai coach, sebagai mentor. Tapi yang harus diperhatikan timingnya, Bapak Ibu dan teman-teman. Pastikan Bapak Ibu parkir dulu ketika Bapak Ibu sebenarnya punya solusi-solusi yang lebih efektif. Ya kan, sering kan Bapak Ibu yang udah beberapa kali melakukan coaching kepada coachnya, pasti sebenarnya punya pikiran, ini kan sebenarnya dia bisa melakukan A, B, C, D biar lebih efektif, tapi bukan timingnya untuk disampaikan saat coaching. Akhiri dulu sesi coachingnya, kemudian setelah berakhir kan Bapak Ibu kembali lagi menjadi atasannya. Bapak Ibu bisa lakukan mentoring di situ. Kamu ingat nggak pas kamu cerita begini, pas kamu tadi bicara opsi gini? Sampaikan. Tapi Bapak Ibu bisa pakai storytelling. Kamu tahu nggak, dulu tuh aku pernah situasinya kayak kamu, dan aku melakukan ini. Itu terbukti efektif. Menurut kamu gimana? Tanya lagi ke dia. Oh gitu ya Bu, bla bla bla. Tapi setelah sesi coaching berakhir, kita bisa lakukan mentoring. Kenapa? Tanggung jawab kita juga sebagai seorang mentor. Kalau coach kita melakukan sesuatu yang meleset, kan kita juga yang harus benerin. Tapi timingnya bukan saat coaching. Nah, nanti biar dia sendiri yang ngolah. Begitu, Bu Amalia. Oke, kemudian tadi Mas Dian ya. Bagaimana meyakinkan coach bahwa ya kita ini bukan atasan bawahan, kita ini setara. Tadi beberapa udah dibahas ya di sebelumnya ya Mas. Paling gampang tadi environment-nya. Kita harus setel, cari yang memang aman, yang memang safe buat dia. Jangan sampai banyak orang lalu lalang dan semuanya kenal gitu ya. Nah, pada lirik-lirik, nah itu akan sangat susah. Bukan di ruang kerja kita, bukan di ruang kepala bidang, bukan. Cari tempat yang netral. Misalkan ada tempat yang di pojok gitu ya, yang nggak terlalu banyak teman kita yang lewat, tapi bisa kita pakai dengan nyaman. Silakan di situ. Gitu. Saya rasa menjawab tiga-tiganya. Semoga sudah cukup. Mas Wahyu, silakan saya kembalikan.
Terima kasih Mas Ongki. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin ada closing statement mungkin dari Pak Irfan dan Mas Ongki mungkin sebagai penutup. Ya, kalau saya sih dagingnya di Pak Ongki terus terang saja. Jadi intinya apapun itu kaitannya dengan program pengembangan ya terus dilatih ya mungkin ya Mas Ongki ya. Kalau kita hanya berdasarkan sharing di kelas tanpa ada praktek ya mungkin tidak akan terlalu terlatih. Saya pun sama Bapak Ibu semua terus-menerus mengasah coaching karena memang kembali lagi ini skill yang menjadi persyaratan untuk struktural itu saja mungkin. Makasih ya. Ya, kalau dagingnya di saya, sebenarnya panggangannya ada di Pak Irfan, Bapak Ibu ya. Ya. Pak Ongki. Ya, momen-momen seperti ini, momen-momen kita ketemu di pelatihan, baik itu tatap muka maupun online seperti ini, reskilling gitu ya, kemudian ada penyegaran, ada refresher, apapun itu yang berbau people development, Bapak Ibu, sebenarnya kan persis seperti kita sedang mengasah pisau kita ya. Pisau kita ini kan kita gunakan setiap hari, lama-lama kan tumpul. Nah, momen-momen seperti ini, momen-momen kita merefresh, momen-momen kita mengasah pisau. Pertanyaan saya, dari mana kita bisa tahu pisau kita udah tajam? Dicoba. Ketika digunakan. Digunakan. Thank you Bapak Ibu teman-teman. Iya, kita nggak pernah tahu pisau yang kita asah udah tajam atau belum kalau kita nggak pakai. Maka meskipun hanya berapa jam ini ya, 2 jam lebih ya, 2 jam lebih, tapi kalau kita konsisten menggunakan, paling tidak berusaha untuk menerapkan, kita bisa mempertajam pisau kita. Itu aja Mas Wahyu. Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus Bapak Ibu untuk Mas Ongki dan Pak Irfan atas materi kita pada siang sampai dengan sore hari ini.